terakhir, kebetulan kami bertiga ini bukan ekonom semua, tapi saya berusaha untuk beri pertanyaan yang ada hubungan sedikit sama ekonomi itu. Sebelum saya masuk situ, saya berterima kasih dengan Perdana Menteri tadi menyampaikan tentang metode berpikir. Menarik sekali, karena itu berkaitan dengan pendidikan di negara ini. Orientasi pendidikan harus didefinisikan secara clear tentang apakah kita mencetak orang untuk bekerja atau kita mencetak orang untuk bukan hidup tapi berpikir, bisa berpikir. Artinya untuk menjadi seorang pemikir di negara ini. Dua orientasi yang saya kira saling kombinasi, itu lebih menarik, tapi itu perlu waktu untuk mengkaji situasi itu. Yang kedua, saya bicara tentang Asia. Mungkin Bang Rocky tahu bahwa Asia ini, saya baru pulang dari Shangri-La Dialogue. Orang semua berbicara tentang perang. Setiap orang, setiap negara datang untuk memponis Cina karena South China Sea, untuk memponis Rusia karena Ukraina, dan lain sebagainya, konflik di dunia. Di Asia, semua sepakat bahwa Asia itu adalah potensi ekonomi di dunia. Karena 60% dari populasi dunia itu menetap di Asia. Dan perkembangan ekonomi Asia itu menunjukkan indikasi positif bahwa dia akan berkembang menjadi potensi besar. Tapi juga ada potensi ancaman. Presiden Ramaphosa sendiri dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue dia mengatakan kita di Asia selain potensi ekonomi kita ada potensi ancaman. Ancamannya apa? Ada 6 negara potensi nuklir di kawasan Asia. Yang sekarang menunjukkan Afghanistan, Pakistan dengan India, Israel dengan Iran. Konflik-konflik ini akan bermotif kepada ekonomi karena perang perang Irak, Libya, semua itu ada intention ekonomi di belakang itu semua konflik. Jadi kalau itu semua terjadi di kawasan ini, menurut saya mungkin perlu pemimpin yang memiliki kapasitas untuk memanage konflik-konflik itu. Menurut Bung Rocky, kira-kira dari kawasan Asia atau katakanlah ASEAN, walaupun ini agak kontroversi sedikit, mungkin kami akan masuk menjadi ASEAN, anggota ASEAN di September. Tapi satu hal yang menarik dari ASEAN, ASEAN tidak pernah memberikan solusi terhadap konflik-konflik member dari anggota ASEAN itu sendiri. Dan itu tantangan buat kami sebagai negara baru yang akan masuk menjadi ASEAN. Menurut Bung Rocky, manajemen konflik apa yang bisa diimplementasikan di dalam potensi konflik yang terjadi, kemungkinan terjadi di Asia? Terima kasih. Kalau saya nggak bisa jawab, ada asisten saya, Perdana Menteri Sanana. Oke ya, saya coba lihat ya. Kita membaca potensi ekonomi sebagai potensi perebutan kekuasaan. Itu diterangkan panjang lebar oleh seorang antropolog, geolog, pemikir politik namanya Jared Diamond. Dia menulis buku Gun, Gold, and Oil apa gitu. Jadi dari awal perebutan sumber daya ekonomi itulah penyebab perang. Jadi di Asia juga begitu. Siapa yang lebih dahulu kehabisan energi? Malaysia, dia butuh sawit, tapi sebagian besar kebun sawit Malaysia adanya di Sumatera. Indonesia batu baranya habis dalam mungkin 5-7 tahun ke depan habis itu. Dia mau pindah kemana itu? Pindah ke sawit pasti karena sawit tetap jadi sumber alternatif energi terbarukan. Bahkan mau dibikin pellet itu banyak briket untuk panas itu karena panas sawit itu lebih tahan daripada panas batu bara. Tetapi pertanyaannya tetap kebun sawit itu mengkonsumsi air berlebih itu. Secara ekologi merusak lingkungan. Jadi perebutan sumber daya itu yang akan menjadi basis negosiasi Asia untuk mengatakan kami akan saling melindungi. Oh iya, itu omong aja. Faktual, kalau tidak ada kesepakatan filosofis
untuk mengatakan bahwa demi bumi kita akan saling melindungi. Nah, pengertian terakhir itu yang belum dibicarakan di Asia. Jadi Asia gagal untuk bicara itu karena potensi konflik di Cina Selatan itu yang terjadi. Misalnya ya Indonesia bisa bilang, saya kasih contoh misalnya di Jakarta, ya NKRI harga mati itu. Pertanyaan politisnya, mati pada harga berapa? Kalau terjadi eskalasi di Asia, kalau misalnya armada ke-7, armada ke-7 Amerika turun dari Okinawa ke arah Singapura, yang dari Subic itu naik ke arah Okinawa, lalu kita dijepit di Cina Selatan. Berapa lama NKRI bisa bertahan? Dalam hitungan strategis militer 14 jam. Begitu Amerika jepit kita misalnya, karena kita Indonesia misalnya ragu-ragu untuk berpihak pada Amerika karena masih main-main dengan BRICS, dengan Cina itu, dia jepit aja di situ. Lalu Amerika karena kegilaan Donald Trump, non-fly zone. Siapa yang terbang di situ dibom. Kita dijepit di situ. Kita import daging harus lewat Cina Selatan. Kita import beras pun masih kita import di situ. Obat-obatan kita import di situ. Kentang kita import di situ. Kedelai kita import di situ. Bayangin coba, gandum kita import di situ. Jadi kalau kita dijepit di situ dalam 14 jam, NKRI itu mati. Ini akademisnya begitu. Impactnya apa? Perdagangan Indonesia dengan Timor Leste berapa persen? Transaksi, current transaksi kita sama juga, kena juga akhirnya. Jadi kita ada di dalam kondisi tadi betul kata Pak Sanana, pikirkan diplomasi itu di tingkat global, bukan antar negara Asia aja. Pikirkan potensi perang itu di tingkat global. Jadi itu pentingnya tadi, saya ulangi lagi tema kita, berpikir komprehensif itu, berpikir dengan menghitung semua variabel. Nah itu penanda bahwa kita manusia berpikir. Jadi saya kira itu, dan itu masuk akal tadi, benar tadi bahwa kita cemas sebetulnya karena ide saling melindungi itu hanya karena kita satu kultur apa? Konfusianisme. Oh iya, tetapi kepentingan ekonomi. Pak Prabowo sekarang lagi berupaya untuk mengidealkan prinsip sosialisme itu. Kemarin saya bicara di banyak forum di Jakarta itu. Bring socialism back in politics. Bring socialism menjadi crème de la crème dari pertumbuhan ekonomi. Itu juga paralel dengan keinginan dunia. Bukan sosialisme sebagai ideologi untuk menghasilkan pemerataan manusia, tapi sosialisme yang diperluas, semacam Z7+. Sosialisme yang juga peduli pada hak asasi lingkungan. Nah, Timor Leste menurut saya harus promosikan itu. Bahwa akan ada keadilan sosial kalau kita juga libatkan keindahan politik itu dengan menghargai lingkungan. Kawan saya satu kampus saya, teman naik gunung saya, teman intelektual saya kemarin namanya Dr. Robertus Robert. Dulu ikut menginisiasi, dia dulu di YLBHI tentang kemerdekaan Timor Timur. Mungkin dia udah pernah ketemu Pak Sanana di Cipinang waktu itu tuh. Dia menulis disertasi selesai, kemarin dia pidato guru besar, saudara Robertus Robert. Teman saya, temannya Salsa. Dia bikin tesis baru. Kita harus mulai mengubah emansipasi menjadi ekosipasi. Emansipasi itu adalah hak manusia untuk diperlakukan setara. Ekosipasi artinya alam menuntut juga kesetaraan dengan kebutuhan manusia. Jadi paradigm shift, dirubah paradigmanya dari emansipasi yang sangat antropologis, sangat berbasis pada kepentingan manusia, pergi pada ekosipasi yang sangat peduli pada ekologi itu. Nah, saya kira itu yang
boleh dijadikan semacam kurikulum dari Timor Leste untuk mulai mengkampanyekan ekosipasi. Nah, ekonomi pasti akan tumbuh dengan pengetahuan itu tuh. Kenapa? Because only one earth. Hanya satu bumi, gak ada yang lain yang kita punya. Terima kasih.